warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Lutfi Hakim. Pada pertemuan ini kita akan belajar tarikh tentunya, yaitu pada materi yang pertama mengenai tentang mengenal keadaan Jazirah Arab. Judulnya ialah pelajaran pertama, Masyarakat Arab Pra-Islam. Masyarakat Arab Pra-Islam artinya bagaimana masyarakat Arab sebelum datangnya Islam di Mekah dan di Madinah pada saat itu. Nah, yang pertama ialah kita mengenal keadaan alam Jazirah Arab Pra-Islam. Jadi sebenarnya Arab itu di mana dan Arab itu apa? Sebelum ada Islam, Arab itu kondisinya bagaimana? Maka Arab itu, wilayah Arab itu yaitu dikelilingi oleh laut. Di antaranya ialah Laut Merah, kemudian ada Samudra Hindia dan juga Teluk Persia. Jadi wilayah laut itu dikelilingi oleh 3 laut itu. Dan juga Arab itu daratannya mayoritas atau kebanyakan itu gurun pasir, sehingga cuacanya sangat panas. Dan tentu kalau cuaca panas kemudian gurun pasir dan di situ tanahnya ialah tandus. Bangsa Arab sendiri juga bertempat tinggal. Bangsa Arab menyebutkan negeri mereka itu juga disebut dengan Jazirah Arab. Serta apa? Bahwa Arab itu memang sangat tandus, luas dengan hamparan pasir, maka sulit untuk menemukan air. Kalaulah ada air di sumbernya, itu artinya di padang pasir, tengah padang pasir atau mana ada sumber air, itu disebut dengan oase, yaitu sumber mata air yang berada di padang pasir. Dan oase ini biasanya digunakan oleh bangsa Arab atau masyarakat Arab sebagai pemukiman karena dekat dengan sumber air. Oke, selanjutnya keadaan alam Jazirah Arab. Berdasarkan alamnya, Jazirah Arab itu terbagi menjadi 5 wilayah. Yang A ialah Tihama. Tihama itu wilayah gurun yang udaranya sangat panas. Jadi gurun pasir yang memang wilayahnya itu sangat panas banget dan berangin tenang. Kemudian yang B, Hijaz, tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu berada di celah-celah lembah, celah-celah pegunungan, lembah yang berada di celah-celah pegunungan itu Hijaz. Jadi diapit oleh pegunungan. Dan tentunya ini tanah Hijaz terdapat 2 kota suci yang disebut dengan Makkah dan Madinah. Kemudian yang C ialah Najd. Najd itu wilayah yang berupa dataran tinggi. Kalau Hijaz itu lembah, kalau Najd itu dataran tinggi. Kemudian yang D Yaman, yaitu wilayah Jazirah Arab yang banyak dihuni masyarakat Arab pra-Islam. Kenapa? Bahwa penduduk Yaman itu telah maju pada saat itu, bahwa masyarakat Arab yang tinggal di Yaman itu rata-rata telah maju dibandingkan dengan masyarakat Arab lainnya. Tetapi meskipun demikian, yang di Yaman juga sering melakukan peperangan. Akhirnya apa? Dengan kemajuan dalam segi apapun, namun kondisi masyarakat tidak kondusif atau tidak aman, tentu akan terjadilah kehancuran. Yang ke E ialah Al-Arud. Al-Arud ini wilayah padang pasir yang sangat luas dan terkenal. Salah satunya ialah padang Sahara, yaitu tandus, kering, gersang. Nah, wilayah ini berada di kekuasaan bangsa Persia. Setelah itu, setelah tanah-tanah Arab, ada juga bangsa Arab. Bangsa Arab sendiri tidak hanya satu. Ada macam-macam bangsa di dalam bangsa Arab itu. Yang pertama ialah bangsa Arab Al-Ba'idah. Dan ini sudah tidak dikenal lagi. Kenapa? Karena sulit untuk menemukan jejaknya. Tentunya kalau di dalam Al-Quran hanya diterangkan umat Arab kaum Ad dengan Arab kaum Samud. Namun ini sudah tidak dikenal lagi untuk mencari jejaknya, itu Arabnya bagaimana, itu bentuknya seperti apa. Yang kedua ialah Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah ini keturunan Ya'rib bin Syakib.
disebut dengan Arab Kohton ya. Dan berdomisili di Yaman. Jadi Arab Al-Ariba ini domisilinya di Yaman. Tentu ini juga termasuk bangsa Arab yang terkenal maju juga tadi. Yang C ialah Arab Al-Musta'robah. Al-Musta'robah, yaitu mereka keturunan Nabi Ismail dan juga bangsa Arab Al-Musta'robah merupakan sebagian besar penduduk Jazirah Arab, baik di tinggal kota maupun desa. Jadi bangsa Arab kebanyakan itu keturunan dari Arab Al-Musta'robah. Al-Musta'robah itu mayoritas bangsa Arab. Kemudian disitulah kalau kita mengetahui sejarah kondisi bangsa Arab sebelum Islam, sebelum datangnya Islam, jadi kondisinya itu bermacam-macam. Dan tentu kita harus paham, kita harus tahu sejarah Islam. Supaya apa? Kita umat Islam itu harus pintar, harus cerdas, dan juga jangan sampai kalah dengan yang lain. Dan tentunya kalau kita cinta Islam, maka kita harus belajar sejarah. Kalau kita ingin menjadi orang yang maju, maka kita harus tahu sejarah. Kalau kita ingin menguasai Islam dalam segi ilmunya, dalam segi apapun, maka kita harus paham dengan sejarah, atau dalam bahasa Arabnya disebut tarikh, yaitu sejarah Islam. Dan ini kita bisa kenal bangsa Arab itu bagaimana, bangsa sebelum adanya Islam itu kondisinya bagaimana. Oke, pertemuan pada perjumpaan ini kita cukupkan, dan kita nanti akan memasuki, yaitu melanjutkan dengan kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Bagaimana kondisinya? Maka tetap tunggu episode selanjutnya atau pelajaran selanjutnya. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, dan belajar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.